penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia. Anies Rashid Baswedan. Nama Anies Baswedan kembali mencuat dan menjadi perhatian publik. Gubernur DKI Jakarta ini mencatatkan namanya di peringkat 3 teratas hasil survei elektabilitas terbaru oleh beberapa lembaga survei. Ia bersanding dengan 2 nama lainnya, Prabowo Subianto dan rekannya sesama gubernur Ganjar Pranowo. Elektabilitas Anies ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan hasil survei sebelum-sebelumnya. Sejak dulu, wacana sosok yang masuk bursa calon presiden telah mencantumkan namanya sebagai sosok yang berpeluang besar maju. Hanya saja kinerja kepemimpinannya di ibu kota belakangan ini seperti pembangunan Jakarta International Center dan penyelenggaraan rally Formula E di sirkuit yang baru saja dibangun mengangkat popularitasnya naik beberapa persen dari sebelumnya. Fakta tersebut memang tidak bisa dibantah, apalagi beberapa partai seperti Nasdem secara buka-bukaan menyertakan namanya dalam survei internal mereka. Terbaru kelompok yang menamakan diri Majelis Sang Presiden mendeklarasikan dukungan terhadap bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. Kelompok tersebut merupakan kumpulan orang-orang yang pernah berkecimpung di organisasi Islam yang kini telah dilarang, yakni FPI dan HTI. Meski sempat diwarnai kericuhan akibat pemasangan bendera bertuliskan kalimat tauhid yang identik dengan organisasi terlarang HTI, kegiatan tersebut tetap berjalan lancar sampai akhir. Memang menarik untuk disimak, ruang gerak Anies selama ini sejak memenangkan Pilkada DKI kerap menjadi bulan-bulanan kritik dan sindiran dari pihak yang berseberangan dengannya. Nah, sebenarnya seberapa besar sih peluang Anies untuk maju dalam Pilpres 2024 nanti? Mampukah Anies menepis tuduhan ataupun isu miring yang mengaitkan dirinya dengan organisasi Islam kanan yang selama ini cenderung berada di pihak oposisi? Soal politik, inilah Anies Baswedan, si kalem yang suka bikin panik. Manuver politik sang gubernur. Jika dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi, maka sosok Anies adalah representasinya. Sebelum memenangkan pertarungan DKI 1 melawan sang petahana kala itu, Basuki Cahayapurnama, Anies adalah orang penting dalam lingkaran Jokowi. Dalam kampanye Pilpres 2014, ia didapuk menjadi salah satu juru kampanye tim pemenangan Jokowi Yusuf Kala yang berperan penting membawa Jokowi naik ke kursi RI 1. Atas keberhasilan tersebut, Anies lantas diganjar jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam kabinet Jokowi. Sayangnya posisi tersebut tidak bertahan lama. Beberapa masalah yang terjadi sepanjang ia menjabat sebagai Mendikbud membuatnya harus direshuffle pada reshuffle kabinet tahun 2016. Anies diganti, isu kerenggangan mencuat. Gerindra dan beberapa partai kala itu melihat situasi tersebut sebagai peluang. Anies kemudian diboyong dalam pesta demokrasi DKI 2017 berpasangan dengan seorang pengusaha muda Sandiaga Uno menjadi penantang Basuki Cahayapurnama dan Saiful Djarot yang merupakan jagoan dari partai PDI Perjuangan. Setelah melalui 2 putaran yang melelahkan karena kental nuansa politik identitas, Anies berhasil meraih kemenangan tipis atas Ahok Jarot. Fakta menyebut Pilkada DKI 2017 inilah yang menciptakan polarisasi yang ekstrim di masyarakat antara kelompok nasionalis versus kelompok Islam kanan. Tidak hanya di DKI saja, tapi bahkan polarisasi tersebut merambat sampai ke daerah-daerah lain. Diuntungkan oleh situasi. Beberapa saat sebelum Pilkada DKI 2017 dilangsungkan, Gubernur Ahok diserang kelompok Islam kanan akibat pernyataannya dianggap melecehkan salah satu surat dalam Al-Quran. Demo besar-besaran pun terjadi. Tuntutan mengadili Ahok gencar dilakukan. Kelompok yang mengatasnamakan diri Aksi Bela Islam itu getol menuntut agar Ahok dipenjara. Elektabilitas Ahok jatuh
Meski begitu, PDIP tetap mengajukan namanya dalam Pilkada DKI Jakarta. Anies muncul, citranya dikemas sebagai tokoh yang dizalimi rezim. Kelompok Islam garis kanan itu melihat Anies sebagai sosok yang potensial untuk mewakili sikap politik mereka selama ini. Anies adalah pilihan paling logis ketimbang Agus Yudhoyono, apalagi Ahok. Dan harus diakui, kontribusi kelompok Islam garis kanan ini untuk kemenangan Anies dalam Pilkada DKI tersebut tidak bisa disepelekan begitu saja. Mereka hadir menjadi mesin politik non-partai paling efektif yang mengangkat nama Anies ke kursi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Sejak menjadi gubernur, kerja Anies memang lumayan berat. Selain harus berhadapan dengan situasi politik yang masih panas sisa pilkada, Anies juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Yang paling berat tentu saja saat wakilnya Sandiaga Uno ditarik ke Pilpres 2019. Ia harus bekerja sendirian mengelola ibu kota selama beberapa tahun sampai kemudian datang penggantinya, Reza Patria. Di tengah-tengah situasi itu, kritikan kepadanya datang bertubi-tubi. Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah dua partai yang nyaris tidak pernah berhenti melayangkan kritik atas kebijakan yang diambil. Ibarat anjing menggonggong kafilah berlalu, Anies tidak menggubrisnya. Pentolan PSI, Giring, yang belakangan hari membuat publik menertawainya karena banyak kritiknya ke Anies yang dianggap blunder dan terkesan tendensius, justru makin mengangkat nama Anies ke permukaan. Kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan Jakarta International Stadium dan Formula E dijadikan medan area untuk menghujani kritikan ke Anies. Isu-isu miring tentang Anies disebar. Sayangnya Anies tetap melenggang bebas tanpa membebankan dirinya dengan komentar publik yang cenderung menjatuhkan reputasinya. 2 tahun sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan, nama Anies kembali mencuat, masuk dalam bursa kandidat kuat yang akan maju sebagai calon presiden. Lembaga survei merilis hasil surveinya dan menempatkan Anies Baswedan ke dalam 3 besar tokoh yang memiliki elektabilitas paling tinggi. Meski ruang gerak politik sulit diprediksi, tapi setidaknya kondisi tersebut mengindikasikan sosok Anies ini tidak bisa dianggap remeh dalam kancah politik nasional. Representasi Islam garis kanan yang kerap dialamatkan kepadanya bisa jadi benar, bisa juga tidak. Namun sosok alternatif yang diandalkan pihak oposisi jelas ada padanya. Terlebih Prabowo dan Gerindra telah jauh-jauh hari duduk semeja dengan koalisi. Kita lihat saja seperti apa nanti. Politik adalah sejenis es krim yang gampang sekali cairnya. Bukan begitu?